Shalom dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang mau berkawin pasti ada impian. Ada impian yang diusahakan dan ditunggu. Ia difikirkan dengan penuh semangat, didorong oleh rasa cinta yang dalam, dan mempersiapkan diri untuk majelis perkawinan malam pertama bulan madu dan kehidupan berkeluarga fasa demi fasa kehadapan. Persiapan itu memakan waktu, tenaga, fokus, dan tanggung jawab yang tinggi. Demikian juga dengan seorang lelaki bernama Yusuf, yang disebut dalam Matius pasal 1, ayat 18 hingga 25. Dia dari keturunan keluarga Daud. Yusuf ada impian. Yusuf ada cinta yang dalam terhadap tunangnya Maria. Yusuf menjaga dirinya dan menjaga perhubungannya dengan Maria. Dia menunggu waktu untuk bersama Maria, sehingga perhubungan mereka diberkati sebagai suami istri. Tetapi suatu hari, ketika Maria pulang dari mengunjungi sepupunya Elizabeth di sebuah kota di Yehuda, Yusuf mendapati bahwa tunangnya kini sedang mengandung. Yusuf terperanjat. Yusuf tidak siap menghadapi pengkhianatan. Yusuf tidak siap terluka. Dalam keadaan yang sangat kecewa, Yusuf berpikir untuk memutuskan pertunangannya dengan Maria. Dalam keadaan yang tertekan dan kecewa, dia sempat berpikir secara waras. Dia masih mempertimbangkan nama baik bahkan keselamatan Maria. Yusuf pasti sangat bergumul dan membawa semua rasa sakitnya kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan tahu hati Yusuf hancur. Yusuf tidak siap untuk hal itu, tapi Tuhan siap menuntunnya. Tuhan mengirim malaikatnya untuk menampakkan diri dalam mimpi dan menjelaskan kepadanya tentang anak yang ada di dalam kandungan Maria. Yusuf seorang yang tulus hati. Dia bangun dan bersetuju untuk mengawini Maria. Pasti hal tentang kandungan Maria bukan lagi rahasia di kalangan keluarga Maria, bahkan keluarga Yusuf sendiri. Pasti Yusuf sadar risiko keputusannya. Dia mungkin saja belum siap untuk menghadapi semua penghinaan dan tohmahan orang yang ada di sekelilingnya. Namun, dia percaya kepada Tuhan yang telah memanggilnya. Dia tidak siap, tapi Tuhan siap menolongnya. Yusuf sangat menghormati dan menjunjung tinggi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk tidak tidur dengan Maria sampailah anak itu lahir. Dia mengetepikan kepentingan dirinya. Dia membuka hatinya luas-luas kepada rancangan Tuhan di dalam hidup dan keluarganya. Dalam hal ekonomi, Yusuf bukanlah seorang yang kaya. Berkahwin sebelum waktunya pasti sedikit sebanyak mengganggu perancangan keuangan Yusuf. Dalam hal keuangan, Yusuf mungkin belum siap, tapi Tuhan siap menolongnya. Seiring berjalannya waktu, usia kandungan Maria semakin meningkat dan menghampiri waktu untuk melahirkan. Tiba-tiba, Yusuf mendengar pengumuman bahwa Kaisar Agustus telah mengeluarkan perintah menyuruh semua orang harus balik ke kota asalnya untuk mendaftarkan diri. Yusuf terkejut lagi. Bagaimana mungkin dia akan membawa Maria yang sedang syarat mengandung berjalan mengharungi perjalanan yang sulit lebih 100 km dari Nazaret ke Bethlehem? Mungkin Maria menunggangi keledai juga, tapi tidak mungkin dia bertahan lama untuk duduk menunggangi keledai. Tidaklah semudah yang kita sangkakan. Keledai juga binatang yang banyak ragam. Tidak mudah untuk terus-menerus menunggangi keledai. Perjalanan naik turun bukit, bahkan kemungkinan besar menyeberangi Sungai Yordan dengan sangat susah payah, itu bukanlah perjalanan yang mudah.
Bayangkan situasi Maria ketika itu. Kakinya mungkin kejang, betisnya mungkin bengkak, seluruh badan sakit. Dia pasti sangat kelelahan. Yusuf, sang suami yang baik, pasti dia juga bergumul. Mungkin sekali-sekala dia menggendong Maria. Yusuf pasti berdoa memohon pertolongan Tuhan. Yusuf tidak siap melihat penderitaan istrinya. Namun, perintah kaisar terpaksa dituruti. Sampai di Bethlehem, Yusuf menarik nafas lega karena akhirnya mereka sampai juga di sana. Namun, sekarang dia perlu mencari penginapan untuk mereka. Dari pintu ke pintu, dia mengetuk pintu rumah penginapan untuk bertanya jika masih ada tempat untuk mereka menumpang di sana. Namun, tiada satupun bilik kosong. Yusuf melihat Maria sakit dan sangat kelelahan. Hancur hati Yusuf melihat istrinya. Yusuf berdoa memohon campur tangan Tuhan agar menyediakan bilik kosong untuk mereka menginap. Namun, Tuhan seolah-olah diam. Tidak ada seorang pun orang yang ditemui berbelas kasihan dengan keadaan Maria. Jika mungkin di tempat kita di Sabah, pasti kita akan berusaha menolong orang seperti Maria. Ketika merenungkan hal ini, saya berpikir, kenapa tiada seorang pun penduduk kota itu yang mau membawa mereka menumpang ke rumahnya? Tiada seorang pun yang mau memberikan bilik tidurnya untuk Maria yang sedang sangat sakit dan memerlukan pertolongan. Yusuf juga mungkin sempat berpikir seperti kita. Mengapa Tuhan tidak melembutkan hati orang-orang di sana yang melihat keadaan Maria? Mengapa tidak terdetik di hati mereka untuk mau menolong Maria? Yusuf mungkin berseru kepada Tuhan, "Tuhan, istriku sedang mengandung Mesias yang dijanjikan. Tidak adakah tempat yang layak untuk anak ini dilahirkan? Kalau saya Tuhan tidak apa-apa, tapi tolong istriku dan bayi Mesias ini." Dan Tuhan menjawab doa Yusuf. Seseorang didatangkan kepada Yusuf untuk menawarkan penginapan, tapi bukan di dalam rumah yang selayaknya, tetapi di dalam kandang ternak. Apa? Seumur hidup Yusuf mungkin dia belum pernah tidur di dalam kandang ternak. Apa ini Tuhan? Yusuf pasti bergumul. Namun karena melihat keadaan Maria, Yusuf tiada pilihan. Dia bersetuju. Persoalannya sekarang, di mana kandang itu? Saya terujah mencari tahu dan menyelidiki di mana sebenarnya kandang ternak tersebut. Saya membaca kitab Mikha pasal 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ini merupakan nubuatan tentang kelahiran Mesias. Di Bethlehem, di jalan menuju Yerusalem, ada satu menara kawanan domba. Di tempat ini terdapat kandang domba. Disinilah lahir anak-anak domba yang bakal dipilih untuk dijadikan sebagai korban persembahan kepada Tuhan, terutama semasa hari Paskah. Dan ada tafsiran bahwa sang anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, telah lahir
di kandang yang sama. Saya turut meyakini tafsiran ini. Ia amat bertepatan dengan keadaan ketika para gembala dikunjungi oleh malaikat dan memberitakan kelahiran Sang Mesias. Mereka segera tahu ke kandang mana mereka harus pergi. Ada tradisi yang mereka percayai bahwa Sang Mesias akan lahir di menara kawanan domba sesuai dengan nubuatan Mika pasal 4 ayat 8. Sangat hebat. Mungkin Yusuf tidak sadar tentang hal ini. Tanpa sadar, keadaan telah mendesak dia membawa Maria untuk menginap di kandang ternak. Tanpa sadar juga, Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan yang sulit untuk mencari penginapan ketika itu. Tuhan membiarkan mereka terdesak. Tuhan membiarkan mereka terhimpit supaya Sang Mesias ini lahir di kandang yang sama di mana anak-anak domba korban juga dilahirkan. Sangat besar maksud Tuhan di sebalik peristiwa kelahiran Yesus di dalam kandang ternak. Yesus, Sang Domba Allah, juga akan dikorbankan demi menghapus dosa manusia. Yusuf tidak siap dan tidak mengerti maksud Tuhan ini, namun Tuhan siap untuk menuntun Yusuf. Dalam hidup kita setiap hari, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dan dipanggil olehnya. Yusuf, seorang yang sederhana, namun memiliki hati yang kuat dan patuh kepada Tuhan. Pasti dia sangat dikuatkan dengan kunjungan para gembala pada malam kelahiran Yesus. Setelah genap waktu pentahiran bagi istrinya Maria, dia membawa Maria dan bayi Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Semuanya berjalan dengan sangat lancar. Namun suatu malam, Yusuf dikejutkan dengan kehadiran orang-orang Majus yang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur, serta sujud menyembah bayi Yesus. Kekagumannya menerbitkan pujian sembah kepada Tuhan. Hari-hari dilalui dengan baik. Namun, suatu malam, malaikat mendatanginya di dalam mimpi. Malaikat menyuruh Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus segera pergi ke Mesir karena Raja Herodes sedang mencari bayi Yesus untuk membunuhnya. Yusuf bangun dan segera bertindak. Dia membawa Maria dan bayi Yesus keluar dari Bethlehem. Mungkin ketika itu derap kuda tentara Herodes mulai kedengaran dari jauh. Harus diingat bahwa Yusuf telah mendaftarkan diri dan keluarganya di kota Bethlehem. Maksudnya, ketika memeriksa laporan bayi berumur 2 tahun ke bawah yang dibunuh pada malam itu, pasti didapati bahwa ada seorang bayi yang telah terlepas. Dalam kekejaman Herodes, pasti dia tidak akan berhenti untuk memerintahkan agar bayi yang terlepas ini dicari dan dibunuh. Mungkin ada ketika di mana mereka hampir-hampir kedapatan atau hampir-hampir tertangkap. Namun Tuhan menolong mereka. Yusuf tidak dapat membawa Maria dan bayi Yesus melalui jalan yang biasa. Dia membawa mereka melalui jalan-jalan yang sempit, berduri, bersembunyi di dalam belukar, dalam gua, turun naik lembah dan gunung, serta melalui sungai Nil, agar tidak dapat ditemukan oleh tentara Herodes yang mengejar mereka. Sebahagian besar pentafsir menganggarkan jarak perjalanan mereka dari Bethlehem ke Mesir kira-kira 300 batu. Mereka tinggal di Mesir sambil bersembunyi sekitar 3,5 tahun. Tidaklah mungkin bagi Yusuf untuk mencari pekerjaan untuk menampung keperluan keluarganya. Namun, mari mengingat kembali kebaikan Tuhan. Sebelum mereka melarikan diri ke Mesir, Tuhan telah mengirim orang-orang Majus untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur.
Tuhan telah memberkati mereka dengan kecukupan selama mereka berada dalam pelarian. Yusuf mungkin tidak siap dari segi ekonomi, namun Tuhan siap menolongnya. Yusuf menghadapi keadaan sulit ini, namun Tuhan siap menolongnya. Impian Yusuf untuk memiliki keluarga bahagia memang tercapai. Namun banyak sekali liku-liku yang dia hadapi. Banyak kali dia mungkin lemah dan tidak siap, namun Tuhan siap menolongnya. Kita juga mungkin seringkali tidak siap dengan perubahan, tidak siap dengan tekanan, tidak siap untuk kehilangan. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu kita tidak siap. Namun Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya untuk menolong kita. Percayai Tuhan, fokus pandang Tuhan, dan lalui prosesnya dengan setia. Tuhan Yesus memberkati.